Selamat malam, perkenalkan nama saya Aziza Namalandina dan saya member dari Product Management di Jidok Usaha. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengonfirmasi apakah Anda setuju untuk wawancara ini direkam dan didokumentasi. Lalu rekaman ini akan diupload YouTube sebagai bagian dari tugas Product Management. Nah, identitas Anda akan dijaga, kita bisa menggunakan nama samaran jika Anda prefer. Sebelumnya perkenalkan namanya dulu. Oke, halo, nama aku Marella. Oke, dan backgroundnya kakaknya dari mana? Oke, jadi background pekerjaan aku itu aku sebagai content creator dan model. Tapi untuk sesi wawancara kali ini aku lebih pengen kasih tahu jobku sebagai model aja sih. Oke, sebelumnya saya ingin konfirmasi terlebih dahulu untuk tujuan dari wawancara ini itu untuk memahami pengalaman dan tantangan yang Anda hadapi dalam area produktivitas Anda. Dan ini tuh bagian dari pembelajaran di product management di mana kita dapat belajar melalui user research dan mengidentifikasi masalah di kehidupan dunia nyata. Baik, tanpa lama-lama kita lanjut ke pertanyaan intinya saja ya Kak. Untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan peran dan tanggung jawab utama Anda sehari-hari? Oke, karena kan aku jadi model ya. Nah, modelnya itu aku jadi ada salah satu brand jewelry di Surabaya. Itu dia punya aku sosmed juga. Nah, di sana aku bertugas sebagai brand modelnya. Jadi peranku yaitu jadi model. Nah, untuk tanggung jawabnya aku harus bisa mengikuti brief yang dari tim sampaikan. Jadi kalau misalkan kayak kemarin nih ada tema Christmas. Nah jadi aku juga harus tahu tuh kayak temanya seperti apa. Jadi sebelum aku Hamin satu sebelum sesi photoshoot itu biasanya aku dikasih brief mood boardnya. Lalu nanti makeup referensi. Jadi itu mood boardnya tuh seperti kayak makeup terus kostum, terus nanti kayak gayanya kayak gimana Gitu. ya, kayak gitu. Oke, lalu yang pertanyaan kedua, apa hal yang paling Anda nikmati dalam pekerjaan ini Kak? Karena kan menurut aku ya, aku ini tipe orang yang kayak agak suka berfoto-foto gitu. Oh, narsis sedikit ya, tapi bukan NPD ya. Nah, aku suka banget kayak jadi model foto-foto gitu. Jadi dan juga kan ini aku juga di make upin ya, jadi aku sekaligus jadi muse gitu, model dan muse. Jadi aku suka aja sih. Yang paling aku suka ketika sesi photoshootnya sama pas di make upinnya. Oh, jadi hobi tapi juga kerjaan Kak. Iya, Juga ya. enjoy banget. Oke. Terus pertanyaan nomor 3, tools atau aplikasi apa yang paling sering Kakak gunain? Tools atau aplikasi apa yang sering aku pakai? Nah, di samping itu kan aku juga content creator nih. Jadi toolsnya yang pasti dipakai sama content creator itu ada CapCut, terus ada Canva, sama ada udah sih itu aja. Canva sama CapCut. Oke. Sama Instagram buat upload. Jadi CapCut sama Instagram buat publishnya ya? Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4, ceritakan tentang aktivitas atau tugas yang biasanya memakan waktu paling lama. Yang memakan waktu paling lama itu aku biasanya di editing videonya sama di aku ketika lagi desainnya gitu. Jadi aku juga desain buat feeds kayak carousel gitu-gitu. Itu memakan waktu lama, dan untuk editnya itu tergantung kontennya sih. Kalau misalkan kontennya kayak nggak terlalu panjang skripnya, itu biasanya aku ngeditnya cuman 15-20 menit. Tapi kalau misalkan skripnya itu panjang banget, aku biasanya 30 menitan sampai 1 jam. Karena menurut aku orangnya itu sedikit perfeksionis, jadi kayak detailnya itu harus aku perhatikan supaya audiensnya itu bisa nonton kontennya tuh suka gitu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan yang terbesar untuk Kakak hadapi ini? Tantangan terbesar ketika kerja maksudnya? Iya, benar banget. Tantangan terbesarku itu ketika deadline-nya tuh mepet ya.
ketika jadwal untuk uploadnya itu misalkan kayak besok nih, terus habis itu hari ini aku bener-bener hektik banget, apalagi kalau misalkan aku jadi content creatornya nih, aku nggak cuma jadi talent aja, tapi aku juga harus nyiapin produk, karena produknya itu kadang itu banyak banget. Terus aku juga harus hafalin skrip, terus aku juga harus nanti beresin lagi, belum aku ngeditnya, dan tergantung videonya panjang atau pendek. Nah itu tadi, jadi menurutku itu Tantangan struggle juga. Berarti kakaknya ini terlibat dalam sampai paskanya ya? Ya, pasca dan pranya dan Waktu produksinya. Iya. Lalu bagaimana biasanya Anda mengatasi tantangan tersebut, Kak? Aku mengatasinya dengan cara aku evaluasi diriku ya, kayak apa sih yang membuat kayak pekerjaan aku ini leleh dan aku lambat gitu. Biasanya kalau misalkan udah tahu nih apa salahnya, aku langsung nextnya aku nggak bakal ngelakuin itu lagi, dan biar waktunya juga nggak lama. Biar cepet ya. Iya, biar evaluasi diri sendiri. ya aja. time is money ya. Oke. Terus solusi atau tools aplikasi yang udah Anda coba itu apa aja dan mengapa berhasil dan kurang berhasil? Oke, jadi aku, nah solusinya adalah menjadwalkan konten. Jadi kan biasanya nih, dulu itu sebelum ada fitur itu aku nguploadnya itu kayak sesuai hari itu. Jadi misalkan kayak untuk tanggal 25 nih, aku nguploadnya juga tanggal 25. Tapi setelah aku tahu ada fitur jadwalin konten, aku jadi lebih efisien juga gitu, efisiensi waktu, juga efisiensi pengerjaan. Jadi aku bisa, misalkan udah kelar ya editannya ya, nah aku bisa jadwalin itu sekarang banget untuk 4 hari ke depan. Iya, di Instagram ada, di TikTok juga ada. Ya, Jadi tetap di aplikasi itu ya, tanpa Iya. aplikasi lain. tanpa bantuan aplikasi lain. Oke. Terus bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi situasi tersebut? Frustasi, stres, dan confused kayak gitu-gitu. Aku confused sih, tapi aku nggak sesetres itu karena kayak ya udahlah pasti bisa melewati itu gitu. Dibawa ringan aja ya. Di bawah ringan aja. Terus siapa aja sih biasanya yang berpengaruh dan terlibat? Yang berpengaruh dan terlibat itu atasanku, yaitu dia bagian social media manajemennya. Dia itu selalu ngasih bantuan aku ketika kayak aku nggak tahu apa gitu kan, soalnya dia jam terbangnya lebih tinggi dari aku. Yang menurutku dia bisa bantu aku lah. Lalu pertanyaan nomor 10, berapa banyak waktu, uang, effort yang dibuang karena masalah ini? Yang terbuang waktu sih kak, waktu aja. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika ada solusi ideal untuk masalah ini seperti apa bentuknya? Solusinya ya, nah karena tadi udah ada fitur jadwalin konten, jadi aku jadi tahu aku harus jadwalin konten, karena daripada kayak upload di hari ini di hari itu juga, maksudnya itu kan lebih nggak efisien ya. Jadi ada solusinya dari si fitur ini, jadi harus tahu update perkembangan zaman sekarang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, fitur atau kemampuan apa yang harus dimiliki dari solusi tersebut? Kemampuan yang harus dimiliki dari solusi tersebut itu yang menurutku harus tahu tren-tren yang terbaru sih. Jadi juga kayak kita kan nggak mungkin sih kayak apalagi kan sosial media ya, itu bakal terus berubah terus seiring berjalannya waktu. Jadi juga harus tahu apa nih yang terbaru kayak gitu-gitu, juga harus peka sama keadaan, dan juga harus Pertanyaan terakhir nih Kak, dari semua yang kita bicarain, apa masalah yang paling urgent untuk diselesaikan? masalah yang paling akan diselesaikan itu aku biasanya bedah ini sih, bedah dimana sih yang menghabiskan waktu banyak banget. Itu biasanya aku di saat waktu produksi, karena di situ aku benar-benar harus menyiapkan barang ya, baik lagi, terus aku harus syuting produknya, terus aku juga harus bergonta-ganti baju sesuai apa peran yang disuruh, Harus sesuai on time ya Kak? iya harus on time, terus juga ya itulah. Oke, terima kasih banyak Kak Arel untuk waktu dan insight berharga Anda hari ini. Saya
Arel dapat berbagi pengalaman dan tantangan sebenarnya dalam dunia pekerjaan. Nah, semua yang diceritakan Arel sangat membantu kami memahami masalah dari perspektif user yang sebenarnya. Insight tentang bagaimana mengolah pekerjaan, deadline, dan evaluasi diri khususnya sangat valuable jika kami menemukan solusi dan prototipe berdasarkan research ini. Apakah saya boleh menghubungi Anda lagi untuk feedback di masa depan? Boleh banget. Boleh ya Kak. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga hari Anda menyenangkan. Makasih. Semuanya, bye-bye.